Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak bahagia saat berselingkuh, namun di kemudian hari, hidupnya justru dipenuhi penyesalan? Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap pengkhianatan selalu meninggalkan jejak luka yang tak mudah hilang. Sekilas, selingkuh terlihat seperti jalan pintas menuju kesenangan. Tapi di balik itu ada harga mahal yang harus dibayar. Rasa bersalah, kehilangan kepercayaan, hingga hancurnya hubungan dengan orang-orang terdekat. Dan dalam video ini aku akan membahasnya. 10 alasan kenapa orang yang selingkuh selalu menyesal di kemudian hari. Karena di balik kesenangan sesaat, selalu ada konsekuensi yang berat dan panjang. Mari kita mulai. 1. Menyadari kebahagiaan sementara tidak seimbang dengan kehilangan besar. Ketika seseorang terjebak dalam perselingkuhan, ada satu hal yang sering menjadi daya tarik awal, yaitu rasa manis yang singkat, sebuah kebahagiaan semu yang memabukkan. Di awal, mungkin terasa seperti petualangan, penuh gairah, dan memberi sensasi baru. Namun, semakin lama dijalani, semakin jelas bahwa itu hanyalah fata morgana. Kebahagiaan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah bertahan lama. Ia seperti api kecil yang menyala terang sesaat, lalu cepat habis tanpa sisa. Apa yang terlihat indah di permukaan seringkali menyimpan kehancuran yang perlahan muncul. Dan ketika kesenangan itu pudar, barulah mereka menyadari harga mahal yang harus dibayar. Seseorang bisa kehilangan pasangan yang setia menemaninya selama ini, bisa kehilangan keluarga yang telah dibangun dengan susah payah, bisa kehilangan kepercayaan anak, saudara, atau orang tua, dan yang paling menyakitkan, kehilangan rasa hormat dari dirinya sendiri. Kesenangan sesaat tidak pernah mampu menutupi rasa bersalah yang muncul kemudian. Mungkin saat itu mereka tertawa, merasa bebas, dan menikmati perhatian baru. Tapi di balik senyum itu, ada suara hati kecil yang terus mengingatkan bahwa sesuatu yang salah tidak akan pernah membawa ketenangan. Kehilangan besar itu tidak selalu langsung terasa. Kadang butuh waktu, hingga semua mulai berantakan satu persatu. Pasangan mulai menjauh, rumah tangga mulai retak, hubungan sosial mulai hancur. Baru di titik itu, penyesalan datang dengan wajah yang begitu menakutkan. Mereka mulai membandingkan apa yang dulu dimiliki dengan apa yang tersisa. Dulu punya rumah tangga yang hangat, kini hanya ada kesepian. Dulu dihargai banyak orang, kini dicap sebagai pengkhianat. Dulu merasa dicintai, kini hanya jadi bahan sindiran. Saat kesadaran itu menghantam, semua jadi terasa terlambat. Tidak ada lagi jalan kembali ke masa lalu yang utuh. Kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan, luka yang ditinggalkan terlalu dalam, dan kebahagiaan sesaat itu pun akhirnya terlihat sangat kecil nilainya. Banyak orang yang selingkuh baru sadar bahwa apa yang mereka kejar sebenarnya tidak sepadan. Yang mereka anggap kebahagiaan hanyalah ilusi sesaat. Yang mereka pikir membahagiakan justru menghancurkan fondasi hidup mereka sendiri, dan mereka terpaksa hidup dengan penyesalan panjang. Mungkin mereka berhasil menyembunyikan perselingkuhan sebentar. Mungkin mereka sempat merasa menang dan bebas. Namun waktu tidak bisa dibohongi. Cepat atau lambat semua terbongkar. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari pengkhianatan. Kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan. Karena kebahagiaan yang benar itu menenangkan, bukan membuat gelisah. Dan yang bertahan lama, bukan yang hanya memabukkan sebentar. Bagi orang yang pernah selingkuh, momen kesadaran ini sangat menyakitkan. Mereka mulai menghitung kehilangan yang tidak ternilai harganya. Cinta yang tulus, keluarga yang harmonis, dan hidup yang damai. Semua hilang hanya demi sebuah kenikmatan sementara. Semakin dipikirkan, semakin jelas bahwa apa yang mereka dapatkan tidak sepadan. Bagaimana mungkin senyum sesaat sebanding dengan hilangnya kepercayaan selamanya? Bagaimana mungkin pelarian singkat sebanding dengan kehancuran sebuah keluarga? Bagaimana mungkin kesenangan kecil bisa mengganti luka yang mereka tinggalkan? Hidup mengajarkan dengan cara keras. Segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan. Sementara apa yang dihancurkan dengan pengkhianatan tidak akan mudah diperbaiki.
Inilah titik paling pahit yang membuat banyak orang selingkuh akhirnya menyesal. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kebahagiaan sesaat memang sering menggoda, tapi setelah habis, yang tertinggal hanyalah rasa hampa dan luka. Itulah kenapa penyesalan selalu datang di belakang. Banyak orang baru sadar ketika semua sudah hancur. Mereka ingin kembali ke masa lalu, tapi itu mustahil. Yang tersisa hanya beban hati dan kenangan pahit. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang instan. Ia butuh kesetiaan, kesabaran, dan kejujuran untuk tumbuh. Dan hanya orang yang menjaga itu semua yang benar-benar bisa merasakannya. Sisanya hanyalah ilusi yang berakhir dengan penyesalan. 2. Menyadari jika pasangan selingkuhannya tidak seindah yang dibayangkan. Di awal perselingkuhan, biasanya ada rasa manis yang memabukkan. Seseorang merasa menemukan sosok baru yang penuh perhatian, merasa dimengerti, diperhatikan, dan diberi sesuatu yang tak lagi didapat di rumah. Namun, seringkali itu hanyalah topeng manis yang tidak bertahan lama. Pasangan selingkuhan biasanya menampilkan sisi terbaiknya saja. Mereka menunjukkan wajah yang penuh senyum, penuh pengertian, penuh pesona. Tapi semua itu muncul karena hubungan masih dalam tahap sembunyi-sembunyi. Belum ada tuntutan nyata, belum ada tanggung jawab besar. Setiap pertemuan penuh gairah, karena jarang dan berbalut rahasia. Setiap percakapan terasa mendebarkan, karena ada sensasi terlarang. Semua tampak indah, karena hanya potongan kecil dari realitas yang ditunjukkan. Namun, realitas yang sebenarnya selalu jauh lebih rumit. Ketika hubungan terlarang itu semakin dalam, perlahan topeng mulai terlepas. Sosok yang awalnya penuh perhatian, mulai menunjukkan sisi aslinya. Ada sifat egois yang muncul, ada sikap manipulatif yang terlihat. Dan pada saat itu, semuanya tidak lagi seindah bayangan awal. Selingkuhan yang awalnya terasa penyayang, bisa saja berubah menjadi penuh tuntutan. Yang awalnya penuh perhatian, bisa jadi berubah cuek dan dingin. Yang awalnya tampak mendukung, bisa jadi hanya memanfaatkan kelemahan. Dan ketika kenyataan itu terlihat, barulah penyesalan mulai tumbuh. Banyak orang yang selingkuh tidak menyadari hal ini sejak awal. Mereka mengira pasangan barunya lebih baik daripada pasangan sah. Mereka membandingkan potongan indah dari selingkuhan dengan potongan buruk dari pasangannya. Padahal itu perbandingan yang tidak adil dan penuh ilusi. Pasangan sah mungkin punya kekurangan, mungkin kadang marah, cerewet, atau sibuk dengan tanggung jawab hidup. Tapi mereka ada di sana, memberi kesetiaan, membangun kehidupan bersama. Sementara selingkuhan hanya hadir dalam ruang kecil, tanpa beban yang nyata. Ketika hubungan itu menjadi lebih serius, semuanya berubah drastis. Rasa rahasia yang membuatnya menggairahkan perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah orang biasa, dengan kekurangan dan sisi buruknya. Dan biasanya, jauh dari bayangan sempurna yang ada di kepala. Selingkuhan juga bisa menuntut banyak hal. Mereka bisa mulai meminta komitmen lebih besar. Mereka bisa mulai menekan dengan ancaman agar tidak ditinggalkan. Bahkan ada yang sengaja memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Di titik inilah, orang yang berselingkuh mulai menyesal. Mereka melihat jelas bahwa semua itu hanya permainan semu. Mereka meninggalkan cinta yang tulus demi seseorang yang ternyata penuh kepalsuan. Dan rasa kecewa itu menjadi beban batin yang sangat berat. Ada pula yang menyadari bahwa selingkuhan hanya tertarik pada hal-hal dangkal. Bisa jadi karena uang, karena status, atau sekadar pelarian sesaat. Dan ketika hal itu hilang, selingkuhan pun ikut pergi tanpa rasa bersalah. Meninggalkan mereka dengan kehancuran ganda, tanpa pasangan lama, tanpa yang baru. Kenyataan pahit ini menghantam lebih keras daripada yang dibayangkan. Mereka yang dulu merasa hebat karena punya cinta baru, kini sadar itu ilusi. Mereka merasa tertipu oleh dirinya sendiri, oleh fantasi yang diciptakan, dan penyesalan itu membakar hati sedikit demi sedikit. Perselingkuhan pada akhirnya hanyalah jalan pintas menuju kekecewaan, karena tidak ada orang yang bisa menjadi sempurna di luar bayangan semu. Selingkuhan hanyalah manusia biasa, dengan kelemahan dan cacatnya sendiri. Dan ketika itu terlihat, semua fantasi runtuh tak bersisa. Orang yang pernah selingkuh akhirnya sadar
bahwa pasangan sah yang mereka tinggalkan jauh lebih berharga, bahwa kesetiaan, kejujuran, dan cinta tulus tidak bisa digantikan, dan menyadari hal itu terlambat, membuat penyesalan semakin dalam. Renungan untukmu di poin 2 ini. Penyesalan datang ketika topeng mulai terlepas. Orang baru itu tidak lagi seindah yang dibayangkan, bahkan mungkin lebih buruk dari pasangan yang ditinggalkan, dan luka yang tercipta tak mudah disembuhkan. Kebahagiaan sejati tidak lahir dari perselingkuhan. Ia hanya tumbuh dalam cinta yang jujur, setia, dan tulus. Mereka yang meninggalkan itu demi ilusi akan menyesal seumur hidup, karena pada akhirnya semua kepalsuan akan runtuh dengan sendirinya. 3. Menyadari jika hidup yang dipenuhi kecurigaan dan rasa tidak aman selalu membuatnya tersiksa. Perselingkuhan sering dianggap sebagai jalan keluar dari kebosanan atau masalah dalam hubungan. Namun kenyataannya, orang yang berselingkuh justru menciptakan penjara batinnya sendiri. Sebuah penjara yang dindingnya terbuat dari rasa curiga, rasa takut, dan rasa tidak aman. Dan semakin lama ia hidup di dalamnya, semakin sesak dan melelahkan. Di awal, mereka merasa bisa mengendalikan semuanya. Mereka percaya mampu menyembunyikan rahasia, mampu menutupi jejak, mampu berbohong dengan mulus. Tapi manusia bukanlah mesin, hati bukanlah ruang kedap udara. Cepat atau lambat, rasa bersalah dan kecurigaan mulai merayap masuk ke dalam pikiran. Mereka mulai curiga kepada pasangannya sendiri. Setiap telepon yang masuk, setiap pesan yang dibaca, seakan mengandung ancaman. Apakah pasangan sudah tahu? Apakah rahasia mereka akan terbongkar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Bahkan di saat mereka mencoba tersenyum, kecurigaan itu tidak berhenti di situ. Bahkan terhadap selingkuhannya sendiri, rasa tidak percaya tumbuh. Karena hubungan yang dimulai dengan pengkhianatan tentu rapuh sejak awal. Bagaimana bisa percaya pada seseorang yang juga berani berkhianat? Di balik senyum selingkuhannya, ada rasa takut. Takut jika rahasia bocor, takut jika digunakan sebagai senjata, takut jika dikhianati balik. Hidup menjadi lingkaran penuh paranoia yang tidak pernah memberi ketenangan. Dan setiap detik terasa seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak. Seseorang yang berselingkuh akan semakin sulit tidur dengan damai. Bahkan saat tubuhnya beristirahat, pikirannya tetap bekerja keras. Bagaimana kalau pasangannya membuka ponsel dan menemukan bukti? Bagaimana kalau ada orang lain yang melihat lalu menceritakan semuanya? Rasa tidak aman ini menjelma menjadi bayangan gelap yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Dalam pertemuan keluarga, mereka merasa diperhatikan. Dalam obrolan teman, mereka merasa disindir. Dalam diam sekalipun, hati mereka tidak pernah benar-benar tenang. Ketidakamanan ini juga membuat mereka mudah marah dan defensif. Karena setiap pertanyaan sederhana terasa seperti interogasi. Setiap candaan pasangan terdengar seperti tuduhan terselubung. Setiap keheningan terasa seperti persiapan badai besar. Hidup seperti ini bukanlah kebebasan, melainkan belenggu yang mencekik. Orang yang selingkuh kehilangan kemampuan untuk percaya. Mereka kehilangan ruang damai dalam hati yang seharusnya menjadi tempat beristirahat. Dan inilah penyiksaan batin yang mereka ciptakan sendiri. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa perselingkuhan tidak pernah memberi rasa aman. Yang ada hanyalah rasa cemas, rasa curiga, dan ketakutan terus-menerus. Mereka tidak hanya kehilangan pasangan yang setia, tapi juga kehilangan ketenangan diri. Dan inilah salah satu alasan penyesalan itu begitu dalam. Orang yang selingkuh seringkali berharap mendapatkan kebahagiaan baru. Tapi kebahagiaan apa yang bisa tumbuh di atas kebohongan? Kebahagiaan apa yang bisa dirasakan jika setiap hari dipenuhi ketakutan? Pada akhirnya, semua terasa hampa dan penuh siksaan batin. Semakin lama mereka bertahan dalam hubungan itu, semakin parah penderitaannya. Mereka harus menutup satu kebohongan dengan kebohongan lain. Harus menciptakan cerita baru untuk menutupi jejak lama. Dan semakin banyak kebohongan, semakin besar rasa curiga terhadap semuanya. Hidup dalam kecurigaan adalah hidup yang melelahkan. Tidak ada istirahat sejati, tidak ada damai, tidak ada rasa aman. Hati yang seharusnya menjadi rumah, justru jadi ladang peperangan.
Dan itulah titik di mana penyesalan benar-benar menghantam mereka. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari kebohongan. Ia hanya tumbuh dari kejujuran, keterbukaan, dan kesetiaan. Tanpa itu semua, hubungan apapun hanya jadi ruang penuh kecurigaan. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar bahagia. Inilah alasan mengapa perselingkuhan selalu berakhir dengan penyesalan. Karena hidup dalam bayang-bayang curiga bukanlah hidup yang layak dijalani. Lebih baik menjaga yang tulus dan setia sejak awal, daripada menukar kedamaian dengan siksaan batin yang tiada henti. 4. Terjebak dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat. Banyak orang yang berselingkuh awalnya merasa menemukan sesuatu yang baru. Mereka mengira sedang mengejar kebahagiaan yang lebih besar. Namun yang sering terjadi, mereka justru terjebak dalam pola hubungan yang jauh lebih beracun. Sebuah lingkaran yang melelahkan, menyesakan, dan sulit mereka lepaskan. Perselingkuhan pada dasarnya dibangun di atas fondasi rapuh. Ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada pelarian dari kenyataan. Semua itu membuat hubungan baru tidak pernah sehat sejak awal. Karena ia tumbuh bukan dari cinta yang jujur, tapi dari kesalahan yang disengaja. Dalam lingkaran ini, ketidakjujuran menjadi hal yang biasa. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain. Satu janji kosong diganti dengan janji palsu berikutnya. Dan semakin lama, semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang manipulasi. Rasa curiga menjadi makanan sehari-hari. Karena bagaimana mungkin mempercayai seseorang yang sudah terbukti mampu berkhianat jika ia bisa melakukannya dengan pasangannya dulu? Bukankah ia juga bisa melakukannya padamu? Pertanyaan ini terus menghantui, menciptakan ketidakamanan tanpa henti. Hubungan yang tidak sehat juga penuh dengan drama. Ada cemburu yang berlebihan, ada ketakutan ditinggalkan, ada rasa bersaing yang melelahkan. Kadang penuh emosi membara, kadang penuh ancaman dan tekanan. Dan semua itu membuat hati semakin jauh dari ketenangan. Yang lebih buruk, banyak selingkuhan menggunakan situasi sebagai alat kontrol. Ada yang mengancam akan membongkar rahasia jika ditinggalkan. Ada yang menuntut lebih banyak, memanfaatkan rasa bersalah lawannya. Sehingga orang yang berselingkuh justru terjebak dalam lingkaran manipulasi baru. Mereka mungkin berharap menemukan kebebasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semakin terkekang. Kebebasan yang mereka cari hilang, diganti dengan rasa takut dan tekanan. Dan hidup pun semakin jauh dari kata bahagia. Lingkaran hubungan tidak sehat ini seringkali membuat mereka kehilangan arah. Setiap kali ingin keluar, ada rasa takut. Takut kehilangan segalanya, takut rahasia terbongkar, takut menghadapi konsekuensi. Sehingga mereka terus bertahan meski hatinya tersiksa. Semakin lama bertahan, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Mereka kehilangan jati diri, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Hidup mereka dipenuhi kecemasan dan rasa terjebak. Seakan tidak ada pintu keluar, kecuali menghadapi kenyataan pahit. Dan inilah mengapa perselingkuhan jarang membawa akhir yang bahagia. Karena fondasi rapuh hanya menghasilkan bangunan yang mudah runtuh. Karena kebohongan hanya bisa melahirkan kebohongan baru. Dan karena pengkhianatan hanya menumbuhkan luka yang makin dalam. Pada akhirnya, orang yang selingkuh sadar bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang tersisa hanya drama, tekanan, dan hubungan yang membuat jiwa semakin kosong. Mereka terjebak dalam lingkaran sakit yang mereka ciptakan sendiri. Dan penyesalan itu menjadi teman yang tidak pernah pergi. Renungan untukmu di poin 4 ini. Perselingkuhan bukanlah jalan keluar, melainkan jalan masuk ke masalah baru. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan jarang bisa tumbuh sehat, karena di dalamnya selalu ada curiga, selalu ada kebohongan, selalu ada luka. Dan semua itu hanya melahirkan penyesalan mendalam. Banyak orang berharap menemukan kebahagiaan dalam perselingkuhan, namun yang mereka temukan justru lingkaran hubungan beracun. Hubungan yang melelahkan hati, melemahkan jiwa, dan menghancurkan kepercayaan. Sampai akhirnya, mereka sadar sudah terlalu jauh melangkah. Kebebasan sejati tidak akan pernah ditemukan di sana. Yang ada hanyalah penjara baru dengan dinding tak terlihat.
Semakin lama tinggal di dalamnya, semakin hancur isi hati, dan semakin sulit menemukan jalan pulang. Karena itulah, menjaga kesetiaan adalah pilihan terbaik. Lebih baik memperbaiki yang rusak, daripada menciptakan luka baru. Lebih baik jujur, daripada membangun hidup di atas kebohongan. Hanya dengan itu, ketenangan sejati bisa ditemukan. 5. Penyesalan saat kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Ada satu kenyataan pahit yang baru disadari oleh orang yang memilih untuk berselingkuh adalah betapa berharganya seseorang yang pernah mencintai mereka dengan tulus. Saat hubungan masih utuh, mereka mungkin menyepelekan kasih sayang itu. Mereka menganggap perhatian pasangan sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang pasti akan selalu ada. Namun begitu kesalahan itu terjadi, begitu kepercayaan hancur, barulah mereka tersadar bahwa cinta tulus tidaklah mudah ditemukan. Kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai bukan sekadar kehilangan sosok pasangan, tetapi kehilangan energi hidup yang mampu membuat jiwa merasa tenang. Pasangan yang tulus biasanya selalu mendukung, menguatkan di masa-masa sulit, dan menjadi tempat pulang ketika dunia terasa melelahkan. Ketika semua itu hilang akibat pengkhianatan, mereka baru mengerti betapa besar kehilangan yang sebenarnya mereka alami. Banyak orang yang selingkuh berpikir bahwa pasangan akan selalu memaafkan. Mereka merasa cinta itu bisa dipermainkan, diuji, atau bahkan ditinggalkan sementara tanpa konsekuensi besar. Namun kenyataannya, cinta yang tulus pun memiliki batas. Saat dikhianati, hati yang tulus itu bisa retak, dan sekali retak, sulit untuk kembali menyatu. Inilah yang seringkali membuat penyesalan semakin mendalam. Mereka menatap masa lalu dengan rasa bersalah, menyadari bahwa orang yang benar-benar mencintai mereka, kini tidak bisa lagi mereka miliki. Dan penyesalan itu tidak sekadar sebatas kehilangan. Ia berubah menjadi luka batin yang menghantui saat melihat pasangan barunya, yang ternyata tidak setulus sebelumnya. Saat mereka menyadari bahwa tidak ada lagi seseorang yang peduli sepenuh hati tanpa syarat, mereka merasa kosong. Kosong karena yang hilang bukan sekadar hubungan, tapi sosok yang membawa kehangatan sejati dalam hidup. Waktu seringkali memperjelas rasa kehilangan itu. Mungkin pada awalnya, mereka masih bisa menutupi rasa bersalah dengan kesenangan sesaat. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan untuk selingkuh adalah jalan yang benar. Namun ketika waktu berjalan, ketika kesenangan itu memudar, mereka mulai membandingkan. Mereka ingat bagaimana pasangannya dulu selalu ada, selalu memberi perhatian kecil, selalu berusaha mengerti meski dalam keadaan sulit. Saat semua itu tidak lagi mereka dapatkan, hati mereka baru menjerit. Inilah titik di mana penyesalan berubah menjadi beban hidup. Mereka mencoba mendekati kembali, tetapi seringkali sudah terlambat. Orang yang tulus itu sudah memilih pergi, sudah memilih menjaga harga dirinya, dan mungkin sudah menemukan seseorang yang lebih pantas. Dan yang tertinggal hanyalah rasa sakit yang terus membayangi, bahwa mereka pernah memiliki sesuatu yang sangat berharga, tetapi menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintai adalah hukuman batin yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Karena bukan semua orang rela mencintai dengan sepenuh hati. Tidak semua orang mampu memberikan diri mereka seutuhnya. Maka ketika kesempatan itu disia-siakan, penyesalan akan datang berkali-kali lipat, mengingatkan bahwa ada cinta yang tidak akan pernah kembali. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidup akan terus berjalan, tetapi lubang yang ditinggalkan oleh orang yang tulus tidak mudah ditutup. Itulah sebabnya, penyesalan setelah selingkuh seringkali begitu dalam. Jika saat ini kamu masih bersama orang yang mencintaimu tanpa syarat, jagalah ia sekuat tenaga. Jangan biarkan kesalahan bodoh membuatmu kehilangan hal paling berharga dalam hidup. Karena ketika orang itu pergi, kamu akan mengerti bahwa tidak ada cinta yang lebih indah selain cinta yang benar-benar tulus, yang kini hanya tinggal kenangan dan penyesalan. 6. Rasa bersalah yang diam-diam menghantui hidupnya. Tidak ada orang yang bisa benar-benar tenang setelah mengkhianati orang yang pernah ia cintai. Sekuat apapun mereka mencoba menutupi, sekeras apapun mereka berusaha melupakan,
Selalu ada satu bayangan yang muncul diam-diam di dalam hati. Itulah rasa bersalah. Sebuah perasaan yang tidak bisa dihapus begitu saja, karena ia lahir dari kesadaran batin bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pengkhianatan. Pada awalnya, mungkin rasa bersalah itu bisa ditutupi dengan alasan-alasan pembenaran. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa pasangannya tidak lagi perhatian, bahwa hubungan sudah hambar, atau bahwa mereka berhak mencari kebahagiaan di luar sana. Tetapi semakin waktu berjalan, semakin sulit untuk menyangkal kenyataan. Hati yang jujur akan selalu tahu bahwa menyakiti orang yang tulus mencintai adalah kesalahan besar, dan rasa itu muncul sebagai bisikan yang tidak pernah benar-benar hilang. Rasa bersalah ini seringkali hadir di momen yang tidak terduga. Misalnya, ketika mereka melihat senyum pasangannya yang dulu pernah mereka abaikan, atau ketika teringat perhatian kecil yang pernah diberikan dengan tulus, meski sekarang hubungan itu sudah hancur. Bahkan di tengah kebersamaan dengan pasangan barunya, tiba-tiba rasa bersalah itu menyusup, membuat hati terasa hampa. Seakan-akan ada suara kecil yang berkata, "Kamu tidak pantas bahagia setelah menyakiti seseorang yang begitu mempercayaimu." Itulah yang membuat hidup mereka selalu diliputi bayangan. Rasa bersalah ini seperti luka yang tidak terlihat, tetapi terasa perih setiap kali disentuh oleh ingatan. Mereka mungkin bisa tertawa di depan orang lain, terlihat bahagia di sosial media, atau bahkan berkata bahwa mereka baik-baik saja. Namun di dalam diri, ada bagian yang terus menjerit, dan semakin mereka mencoba menekannya, semakin kuat rasa itu muncul, terutama saat kesendirian. Lebih parah lagi, rasa bersalah ini seringkali berubah menjadi rasa takut. Takut jika suatu hari mereka akan diperlakukan sama. Takut jika karma benar-benar datang. Takut jika orang lain tidak bisa mempercayai mereka lagi. Hidup pun dipenuhi oleh bayang-bayang kecemasan yang lahir dari rasa bersalah itu sendiri. Setiap langkah terasa berat, karena hati tahu bahwa ada dosa yang belum ditebus. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari rasa bersalah dengan mencari kesenangan baru, tenggelam dalam hiburan, atau mengalihkan diri dengan berbagai aktivitas. Tetapi pada akhirnya, ketika malam tiba dan mereka sendirian, rasa bersalah itu kembali datang dengan wajah yang lebih jelas, menghantui tidur mereka, merusak kedamaian hati mereka, dan perlahan mengerogoti rasa percaya diri mereka sendiri. Inilah yang membuat banyak orang yang selingkuh selalu menyesal di kemudian hari. Mereka mungkin bisa kehilangan pasangan, mereka mungkin bisa kehilangan kepercayaan, tetapi yang paling menghancurkan adalah kehilangan kedamaian dalam diri sendiri. Karena tanpa kedamaian batin, hidup akan terasa kosong, meski dari luar tampak seolah semuanya baik-baik saja. Renungan untukmu di poin 6 ini. Rasa bersalah adalah penjara batin yang tak terlihat, namun mampu menghantui seseorang seumur hidup. Orang yang berselingkuh mungkin bisa bersembunyi dari dunia, tetapi ia tidak akan pernah bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Maka bagi siapapun yang masih diberi kesempatan menjaga cinta, jangan pernah bermain-main dengan hati yang tulus. Karena sekali dikhianati, bukan hanya pasangan yang hancur, tetapi diri sendiri pun akan terus dihantui rasa bersalah. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain hidup dengan beban hati yang tidak pernah bisa tenang, meski dunia di luar terlihat baik-baik saja. 7. Terjebak dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat. Banyak orang yang selingkuh awalnya berpikir bahwa mereka menemukan sesuatu yang baru. Mereka merasa hubungan gelap itu memberi kebebasan, gairah, atau perhatian yang tidak mereka temukan di rumah. Tetapi kenyataannya, hubungan yang lahir dari pengkhianatan jarang sekali tumbuh menjadi sesuatu yang sehat. Justru sebaliknya, hubungan itu menjadi jebakan, sebuah lingkaran yang sulit diputus, tetapi juga penuh racun yang perlahan merusak keduanya. Ketika seseorang memulai hubungan dengan cara yang salah, biasanya pola itu akan terus berulang. Jika dia bisa mengkhianati pasangannya demi orang baru, maka besar kemungkinan dia juga bisa mengkhianati orang barunya di kemudian hari. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam. Mereka berdua sama-sama sadar bahwa hubungan mereka lahir dari pengkhianatan, dan di balik setiap senyum manis, selalu ada pertanyaan yang terpendam. Jika dulu dia bisa selingkuh dengan aku,
Bukankah dia juga bisa selingkuh dari aku? Rasa curiga itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari dinamika hubungan. Setiap kali pasangan terlambat pulang, setiap kali ponsel berbunyi dan tidak segera dijawab, selalu ada rasa gelisah yang muncul. Bukan hanya pada satu pihak, tetapi pada keduanya. Karena pada dasarnya, keduanya tahu betul bahwa mereka pernah sama-sama menjadi pelaku pengkhianatan. Dan siapa yang pernah mengkhianati sekali, bisa mengulanginya lagi. Inilah awal dari lingkaran tidak sehat yang sangat sulit diputus. Hubungan semacam ini dibangun bukan atas dasar kejujuran, tetapi atas dasar pelarian dan nafsu sesaat. Dan apa yang lahir dari ketidakjujuran, hampir selalu berakhir dalam ketidakjujuran pula. Mereka terjebak dalam drama, cemburu, manipulasi, dan permainan emosi yang melelahkan. Bukannya menemukan ketenangan, mereka justru semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Seringkali, orang yang berselingkuh menyesal karena baru menyadari bahwa ia telah meninggalkan hubungan yang stabil, meski penuh tantangan, demi sebuah hubungan yang rapuh. Dari luar mungkin terlihat penuh gairah, tetapi di dalamnya penuh dengan rasa curiga dan luka baru. Mereka menyadari bahwa yang mereka kejar hanyalah fata morgana, sebuah bayangan yang terlihat indah dari jauh, tetapi begitu didekati, ternyata hanyalah pasir kosong yang tidak bisa memuaskan dahaga hati. Lingkaran ini semakin berbahaya ketika salah satu pihak mulai merasa tidak aman. Ia bisa saja mencoba mengikat pasangannya dengan cara yang manipulatif, atau bahkan mengontrol hidupnya secara berlebihan. Akhirnya, hubungan itu berubah menjadi medan perang kecil yang dipenuhi dengan saling tuduh, saling salahkan, dan saling curiga. Tidak ada lagi rasa nyaman. Yang tersisa hanyalah kelelahan emosional yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang berselingkuh sadar bahwa mereka tidak bisa keluar dari lingkaran itu dengan mudah. Hubungan yang lahir dari kebohongan seringkali terikat oleh rasa bersalah, rasa takut, atau ketergantungan emosional. Mereka merasa terjebak. Di satu sisi, mereka tahu hubungan itu merusak, tetapi di sisi lain, mereka tidak berani benar-benar melepaskannya karena sudah kehilangan pijakan untuk kembali. Inilah yang membuat penyesalan mereka semakin dalam. Mereka tidak hanya kehilangan pasangan yang dulu tulus mencintai mereka, tetapi kini mereka juga kehilangan diri mereka sendiri, terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak pernah memberi ketenangan. Setiap hari, hati mereka digerogoti oleh rasa curiga, rasa takut, dan rasa tidak aman. Dan semakin lama mereka bertahan, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran itu tanpa membawa luka baru. Renungan untukmu di poin 7 ini. Lingkaran hubungan yang tidak sehat adalah penjara tak kasat mata. Ia membuat seseorang terikat, tetapi bukan dengan cinta yang murni, melainkan dengan rasa curiga dan luka batin yang tidak pernah sembuh. Mereka yang selingkuh seringkali menyesal bukan hanya karena kehilangan pasangan lama, tetapi juga karena menyadari bahwa hubungan barunya tidak pernah memberi kedamaian, hanya memberi ilusi sementara yang kemudian berubah menjadi beban hidup. 8. Kehilangan rasa hormat dari diri sendiri. Salah satu penyesalan paling berat dari orang yang pernah selingkuh bukan hanya kehilangan pasangan, bukan hanya kehilangan kepercayaan orang lain, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kehilangan rasa hormat dari dirinya sendiri. Karena saat seseorang mengkhianati orang yang tulus mencintainya, ia sebenarnya juga sedang mengkhianati dirinya sendiri. Pada awalnya, mungkin mereka bisa menutupi rasa itu. Mereka merasa lebih kuat, lebih berkuasa, bahkan lebih diinginkan karena ada orang lain yang tertarik kepada mereka. Tetapi ketika euforia itu mereda, hati akan selalu menuntut pertanggungjawaban. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Mengapa aku melakukan itu? Apakah aku memang pantas disebut orang baik? Apakah aku layak dihargai setelah menyakiti orang yang percaya penuh padaku? Rasa hormat pada diri sendiri adalah fondasi untuk bisa hidup dengan tenang. Tanpa rasa hormat itu, seseorang akan selalu merasa ada yang kurang, ada yang cacat, ada yang salah di dalam dirinya. Orang yang pernah selingkuh, sekeras apapun mencoba menutupi, akan selalu menyimpan perasaan bahwa dirinya bukan lagi orang yang utuh.
Ia merasa telah merusak citra dirinya sendiri. Dari seseorang yang bisa dipercaya, ia berubah menjadi seseorang yang tidak bisa menjaga janji. Dan setiap kali ia melihat cermin, rasa itu semakin jelas. Bayangan dirinya sendiri seolah menjadi pengingat. Ia tahu betul siapa dirinya. Ia tahu bahwa ia pernah membuat pilihan yang salah. Dan meski orang lain bisa saja memaafkan, rasa kehilangan hormat pada diri sendiri tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata maaf. Itu adalah luka batin yang dalam, yang seringkali bertahan bertahun-tahun lamanya. Kehilangan rasa hormat dari diri sendiri juga membuat seseorang sulit membangun hubungan baru yang sehat. Karena bagaimana mungkin ia bisa memberi rasa aman pada orang lain? Kalau ia sendiri tidak lagi percaya pada dirinya, bagaimana mungkin ia bisa menuntut kejujuran dari orang lain? Kalau ia sendiri pernah menodai kejujuran itu, inilah yang membuat hidupnya semakin penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Seringkali, orang yang selingkuh mencoba menutupi luka batin ini dengan cara-cara lain. Ada yang berusaha keras terlihat sukses di luar. Ada yang mencari validasi lewat hubungan baru. Ada juga yang sibuk membuktikan diri lewat pencapaian materi. Tetapi di balik semua itu, ada satu kekosongan yang tidak bisa ditutupi. Kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Dan semakin lama hal ini dibiarkan, semakin berat beban yang harus ditanggung. Karena rasa hormat pada diri sendiri adalah syarat utama untuk bisa hidup damai. Tanpa itu, seseorang akan selalu merasa rendah, selalu merasa bersalah, dan selalu merasa tidak layak dicintai lagi. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang yang berselingkuh akhirnya menyesal di kemudian hari. Mereka bisa kehilangan banyak hal, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kehilangan rasa hormat dari diri sendiri adalah hukuman batin yang paling dalam. Karena manusia bisa saja hidup tanpa banyak harta, bisa saja hidup tanpa pujian, tetapi tidak bisa hidup tanpa rasa hormat pada dirinya sendiri. Selingkuh merampas itu semua. Ia menjadikan seseorang asing bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain merasa tidak lagi pantas dihargai bahkan oleh hati sendiri. Penyesalan pun lahir dari kesadaran ini bahwa cinta sejati yang pernah mereka miliki hancur bukan hanya karena mereka kehilangan orang lain, tetapi karena mereka juga kehilangan wajah asli yang pernah mereka banggakan. Dan hidup akan selalu terasa berat selama seseorang tidak mampu lagi memandang dirinya di cermin dengan kepala tegak, tanpa rasa bersalah yang menggerogoti batinnya. 9. Hubungan sosial dan pertemanan jadi renggang. Selingkuh bukan hanya merusak hubungan antara dua orang dalam ikatan cinta, tetapi juga merusak lingkaran sosial di sekitarnya. Banyak orang yang mengira perselingkuhan hanya akan berdampak pada pasangan, tetapi pada kenyataannya, efeknya jauh lebih luas. Kepercayaan yang hancur tidak hanya datang dari pasangan, tetapi juga dari keluarga, teman dekat, bahkan lingkungan sekitar. Ketika sebuah perselingkuhan terbongkar, kabar itu seringkali menyebar lebih cepat daripada yang dibayangkan. Teman-teman yang dulu mendukung, keluarga yang dulu percaya, dan lingkungan yang dulu menghormati, mulai menjaga jarak. Mereka mungkin tidak selalu mengatakannya secara langsung, tetapi sikap dingin, tatapan berbeda, atau keheningan yang tidak nyaman mulai terasa. Dan di titik inilah orang yang berselingkuh baru menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga jaringan sosial yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Teman-teman yang dulunya dekat seringkali merasa kecewa. Mereka mungkin marah karena mengetahui sahabatnya mampu mengkhianati orang yang tulus. Ada juga yang memilih untuk mundur karena tidak ingin terlibat dalam drama yang penuh kebohongan. Akibatnya, orang yang berselingkuh mulai kehilangan tempat bercerita. Ia kehilangan lingkaran pertemanan yang dulu memberinya semangat dan dukungan. Hubungan sosial pun menjadi renggang, dan kesepian mulai terasa. Lebih parah lagi, kehilangan kepercayaan dari lingkungan sosial membuat seseorang merasa terkucil. Ia mungkin masih berada di tengah keramaian, tetapi hatinya merasa sendiri. Ia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Dari seseorang yang pernah dihargai, ia kini menjadi seseorang yang dinilai buruk karena perbuatannya sendiri. Dan perasaan ini bisa sangat menghantui,
Karena manusia pada dasarnya butuh penerimaan sosial untuk merasa utuh. Dalam banyak kasus, orang yang berselingkuh akhirnya kesulitan membangun hubungan sosial baru yang sehat. Mereka membawa stigma dimanapun mereka berada. Bahkan ketika ada orang baru yang mencoba mendekat, rasa tidak percaya tetap ada. Apakah mereka benar-benar tulus? Atau hanya sekadar ingin tahu gosip hidupku? Pikiran semacam ini membuat mereka semakin sulit menjalin relasi dengan jujur. Akibatnya, hidup mereka dipenuhi jarak. Pertemanan lama renggang, keluarga menjauh, dan lingkungan sosial berubah menjadi asing. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa selingkuh bukan hanya menghancurkan rumah tangga atau hubungan asmara, tetapi juga menghancurkan rasa kebersamaan yang dulu memberi mereka kekuatan. Inilah yang menimbulkan penyesalan yang dalam. Mereka rindu akan kehangatan relasi yang dulu mereka anggap biasa, tetapi kini sudah hilang dan sulit kembali. Lingkaran sosial yang retak ini juga menimbulkan efek domino, karena tanpa teman dekat dan dukungan sosial, seseorang menjadi lebih rentan terhadap stres, depresi, dan rasa kesepian yang menekan. Ia merasa dunia menjadi sempit, seakan-akan tidak ada lagi ruang untuk bernafas. Semua karena satu pilihan salah yang mengakibatkan runtuhnya kepercayaan. Dan meski mereka mencoba memperbaiki diri, tidak semua orang bersedia memberi kesempatan kedua. Ada luka yang terlalu dalam, ada kepercayaan yang tidak bisa dipulihkan, ada hubungan yang tidak bisa kembali seperti dulu. Dan ketika kenyataan ini semakin jelas, barulah penyesalan datang dengan berat menghantam mereka, yang dulu terlalu percaya diri bahwa perselingkuhan hanyalah urusan pribadi. Renungan untukmu di poin 9 ini. Selingkuh merusak lebih dari sekadar cinta. Ia merusak jaringan sosial, menghancurkan pertemanan, dan membuat seseorang kehilangan lingkaran yang dulu memberi dukungan dan kebahagiaan. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berjalan di tengah keramaian, namun merasa tidak lagi memiliki siapa-siapa untuk benar-benar berbagi. Itulah harga mahal dari sebuah pengkhianatan. 10. Menyadari sumber luka yang sulit dilupakan anak atau pasangan. Selingkuh bukan hanya soal dua orang yang terlibat. Luka yang muncul dari pengkhianatan seringkali menyebar jauh lebih luas dari yang dibayangkan pelakunya. Pasangan yang dikhianati mungkin bisa tersenyum di luar, mencoba untuk tetap tegar, namun di dalam hatinya ada sayatan yang dalam, yang sulit sembuh meskipun waktu telah berjalan. Anak-anak yang menjadi saksi diam, yang mendengar pertengkaran, atau bahkan hanya merasakan perubahan suasana di rumah, membawa luka itu tanpa mampu mengekspresikan dengan kata-kata. Dan di kemudian hari, orang yang pernah selingkuh akan menyadari bahwa luka yang ditorehkannya bukan sekadar drama sesaat, tapi bekas yang terus hidup di hati orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Rasa penyesalan ini biasanya datang ketika semua sudah terlambat, saat hubungan tidak bisa kembali seperti dulu, saat anak-anak tumbuh dengan kenangan pahit, saat pasangan memilih untuk menjaga jarak walau tetap bersama demi anak. Ada momen ketika pelaku selingkuh akhirnya melihat ke mata anaknya, lalu menyadari betapa besar kehilangan yang ia ciptakan. Ia melihat kekecewaan, kehilangan rasa aman, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan mudah. Anak-anak mungkin tidak selalu mengucapkannya dengan kata, tapi sikap mereka, tatapan dingin, atau jarak emosional, menjadi pengingat abadi bahwa ada luka yang sulit benar-benar dipulihkan. Ketika seseorang berselingkuh, ia mungkin hanya mencari kesenangan singkat, merasa butuh pengakuan, atau lari dari masalah rumah tangga. Tetapi konsekuensinya jauh lebih besar. Pengkhianatan itu tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tetapi juga menodai kenangan bersama. Hal-hal kecil yang dulu indah, seperti makan malam keluarga, liburan bersama, atau percakapan sederhana, akan terasa berbeda setelah rahasia terbongkar. Setiap momen bahagia bisa terasa palsu, karena di baliknya ada kenangan akan kebohongan. Itulah yang membuat penyesalan datang dengan kekuatan penuh. Yang lebih menyakitkan lagi, luka ini tidak hanya milik pasangan atau anak, tetapi juga akan menghantui pelaku seumur hidup. Ada banyak orang yang mengaku, bertahun-tahun setelah berselingkuh, mereka masih dihantui rasa bersalah ketika melihat anak-anaknya tumbuh. Ada penyesalan yang tak bisa dihapus. Andai dulu aku tidak merusak kepercayaan itu, mungkin keluarga ini akan lebih hangat.
Kesadaran semacam ini seringkali muncul saat sudah terlambat, saat anak-anak sudah menjauh, saat pasangan sudah tidak lagi mau membuka hati, saat kesempatan memperbaiki sudah sirna. Selingkuh menciptakan luka generasi. Anak-anak yang tumbuh di rumah penuh pengkhianatan sering membawa trauma ke hubungan mereka sendiri. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat orang tuanya mengkhianati, mereka mungkin tumbuh dengan ketidakpercayaan, takut berkomitmen, atau bahkan mengulang pola yang sama. Dan ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga mewariskan luka kepada anaknya, rasa bersalah itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tersakiti bisa memaafkan, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Ada jarak emosional yang sulit dijembatani lagi, ada kehanatan yang sudah mati, ada senyum yang hanya tinggal formalitas. Pelaku akhirnya harus hidup dalam bayang-bayang, menyadari bahwa mereka bukan lagi sumber kebahagiaan, melainkan sumber luka. Dan itulah penyesalan terdalam ketika orang yang dulu percaya sepenuhnya, kini harus belajar melindungi dirinya dari orang yang seharusnya menjadi pelindung. Semakin lama, semakin jelas bahwa luka akibat selingkuh tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin waktu bisa mengurangi rasa sakit, mungkin luka bisa ditutup dengan aktivitas atau pencapaian baru, tetapi bekasnya tetap ada. Ada keluarga yang tidak pernah kembali utuh. Ada anak-anak yang tumbuh dengan hati rapuh. Dan pelaku, meskipun mencoba melanjutkan hidup, akan selalu membawa cermin yang mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Di akhir perjalanan, penyesalan sering datang terlambat. Banyak yang baru sadar bahwa kehangatan keluarga lebih berharga dari kesenangan sesaat. Dan ketika sudah kehilangan, waktu tidak bisa diputar kembali. Jangan biarkan penyesalan menjadi warisan terbesarmu. Karena luka akibat pengkhianatan bisa menjadi kenangan pahit yang hidup dalam hati seseorang yang seharusnya kita sayangi seumur hidup. Itulah 10 alasan kenapa orang yang berselingkuh selalu menyesal di kemudian hari. Dan semoga setelah mendengar ini, kita bisa lebih menghargai cinta yang tulus, lebih setia pada orang yang mencintai kita, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang hanya bersifat sementara. Jika kamu pernah merasakan sakit karena pengkhianatan, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang bisa belajar dari poin-poin ini, dan aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.